Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, mohon maaf, perkuliahan hari ini kita ganti via Zoom ya. Dan itu pun sepertinya nggak panjang. Sekali lagi saya masih bermasalah sama tenggorokan saya. Jadi kalau ngajar panjang, hilang suaranya. Baik, hari ini kita akan bicarakan satu hal yang akan kita buat nanti di akhir semester ya, yaitu legal opinion. Puncak dari apa yang diinginkan di mata kuliah. Ah, mata kuliah penalaran hukum ini. Ya, karena pada dasarnya ya legal opinion itu kita sebut sebagai dokumen yang krusial dalam dunia kita, dalam dunia hukum. Karena ia posisi bisa berikan analisis atau panduan bagi orang. Perusahaan tuh mau melakukan sesuatu, itu bagus apa enggak? Boleh apa enggak? Misalnya dia mau akuisisi satu perusahaan, perusahaan perizinannya lancar enggak? Ini apa enggak? Bermasalah enggak? Kira-kira gitu. Kalau ada klien mau melakukan ini, tindakan ini legal apa enggak? Kira-kira gitu. Atau bagi seorang hakim, dia akan memutuskan perkara itu. Bagi seorang lawyer, dia akan menjadikan itu dasar pembelaannya. Bagi seorang jaksa, dia akan menilai itu. Maka sebenarnya dokumen-dokumen hukum itu pada pokoknya dia sebenarnya adalah pendapat hukum, legal opinion itu buah dari satu penalaran hukum atas biasanya suatu perkara, satu kasus, satu fakta hukum tertentu. Maka kita mungkin akan melihat bagaimana membuatnya secara teoritis. Jadi mungkin di pekan depan kita akan banyak lihat contoh-contoh. Di pekan kemarin bagi yang hadir itu kita bagi kelompok-kelompoknya. Sebenarnya tujuan utama saya adalah saudara bisa melihat dan membaca gambaran-gambaran, bentuk-bentuk sebagai contoh langsung apa yang disebut sebagai legal opinion itu. Lalu saya sengaja bikin contohnya dulu, baru kita coba teorisasi. Teoritisasi. Apa sih legal opinion itu ya? Legal opinion itu dokumen hukum. Dia tertulis, ya, yang pada dasarnya memberikan analisis terhadap permasalahan hukum tertentu. Jadi orang hukum itu sering dikaitkan dalam ranah normatif, dalam peranan hukum yang sifatnya lebih dekat ke positivistik, ya, teori yang sifatnya ilmu hukum yang sifatnya normatif, ilmu hukum yang lebih banyak bersifat sebagai satu penilaian atas sesuatu, itu dia sifatnya preskriptif, memberikan prescription, resep. Itu mirip sama dokter. Kenapa? Dia meresep, oh ini tuh penyakitnya apa, lalu obatnya apa, kan gitu. Orang hukum itu memberikan ini, oh masuk kategori apa, lalu penyelesaiannya begini. Karena beda diagnosa gitu ya, beda analisis atas kasus itu, nanti beda juga cara menyelesaikannya atau cara lanjutannya. Apa yang harus dilakukan? What will we do with this? Apa yang akan kita tempuh dalam proses-proses berikutnya? Itu ditentukan dari kita menilai, memahami baik aturan hukumnya maupun fakta-fakta yang ada. Ya. Fungsinya apa? Menjadi dasar pengambilan keputusan bagi klien. Kita sampaikan klien ini punya ini. Ini. Ibarat orang kalau sekarang yang suka otomotif itu ada biasanya konten-konten otomotif dia sifatnya itu cek and recheck, ngecek mobil atau motor yang
mau dibeli. Biasanya kan mobil second yang paling banyak konten-kontennya itu mobil second. Dia itu menjual jasa untuk mengecek, oh ini habis pernah kena dempul, oh yang ini itu rusak di sininya, oh ini yang nanti akan diganti. Tapi apakah dia yang menentukan untuk dibeli apa tidak? Iya, itu kembali si pengguna jasanya. Jadi pengguna jasa orang yang mau beli itu dia menyewa para orang yang jual jasa untuk inspeksi terhadap kendaraan-kendaraan. Mobil biasanya paling sering itu karena harganya mahal ya. Ya, jadi dicek, oh ini bannya baru apa lama, oh ini nanti. Jadi intinya kalau memberikan pertimbangan secara teknik ya kepada orang yang mau membeli, biasanya kan user tahunya pengguna itu mobil ya tahunya bawa aja, ya nggak tahu mesin, nggak tahu apa-apa. Kalau dia beli baru kan ya dia terima jadi aman ini. Tapi kalau dia beli second itu kan nggak tahu nih riwayatnya gimana. Jadi orang itu yang bertugas akan mengecek. Oh ini tuh Pak pernah kena tabrak depan. Oh, yang ini pernah tabrak samping. Oh, ini pernah tabrak belakang. Oh, ini ada titik-titik yang pernah didempul. Oh, ini mulus, Pak. Aman, Pak. Oh, misalnya. Oh, ini pernah di repaint. Oh, ini enggak. Kayak gitu. Macam-macam itu memberikan pertimbangan. Kalau lawyer biasanya dia akan dimintai pertimbangan itu sama untuk inspeksi begitu. Bahkan dilakukan namanya kadang legal audit. Di audit hukum. Nah, misalnya ada klien telah melakukan tindak pidana itu, sampaikan kepada klien itu ketika dia ditangkap polisi kita ceritakan dia saudara akan dituntut dengan pasal ini, ancamannya gini gini gini. Begitu. Tapi nih penting untuk dipahami bagi orang hukum bahwa legal opinion itu bukan merupakan jaminan kepastian, lebih ke arah saran. Maka seringkali juga dia memberikan alternatif-alternatif. Ini kalau diselesaikan secara pidana begini, prosesnya begini, jangka panjangnya begini, proses penyelesaiannya berapa lama. Oh, ini kalau dibawa ke ranah perdata begini, begini, begini. Karena kita berapa kali berbicara dalam kelas, kita sebutkan bahwa ternyata satu peristiwa hukum itu bisa jadi memiliki berbagai apa namanya aspek hukum. Bisa jadi ada aspek pidananya, ada aspek perdatanya, ada aspek eh, tata usaha negaranya, dan macam-macam. Macam. Apa tujuan dari legal opinion itu? Memberikan kepastian hukum, membantu klien mendapatkan gambaran yang jelas mengenai status hukum satu permasalahan itu. Jadi, menurut pendapat orang hukum itu, ini adalah begini, gitu. Lalu dia juga bisa memberikan dalam berbagai kesempatan solusi hukum. Yang ketiga, ini juga jangan dilupakan. Mengidentifikasi risiko. Orang hukum itu juga harus bisa memprediksi. Ada potensi-potensi masalah, potensi-potensi sengketa. Hanya kalau bikin perjanjian, nanti saudara di di mata kuliah hukum perjanjian dan di praktik pembuatan penyusunan perjanjian itu saudara akan temukan ada apa namanya mengidentifikasi potensi-potensi risiko sehingga nanti bagaimana cara menyelesaikannya. Itu terkadang termuat di dalam perjanjian tersebut. Ya, ini juga opinion juga bisa menjadi landasan dalam proses bisnis dan keputusan strategis klien. Ini mau IPO nggak? Apa namanya mau apa namanya kalau saham itu dibuka, perusahaannya menjadi perusahaan terbuka. Oh, ini perusahaan mau merger, mau akuisisi. Kan ramai itu bisa Goto, diakuisisi apa-apa. Itu kan itu dimulai bukan hanya dari aspek bisnisnya saja, bukan hanya dinilai dari aspek ini menguntungkan tidak menguntungkan, tapi apakah ini berpotensi punya masalah atau tidak, aman atau tidak, kira-kira begitu. Jadi
Saudara sebagai orang hukum bekerja dalam dunia hukum itu akan bicara tentang ini kaitan dengan risiko, berkaitan dengan penyelesaian permasalahan hukum, bicara tentang ini status hukumnya apa. Jadi kalau kemarin ada yang dapat kelompok itu untuk menentukan ini itu apa, ini itu sah nggak perjanjiannya itu pun analisis hukum. Dan apa yang saudara baca kemarin itu beberapanya itu bernilai angkanya mahal. Hanya berapa lembar kertas itu bisa jadi dihargai mahal. Kenapa? Karena dihargai ilmunya, bukan kertasnya, keilmuannya yang saudara apa namanya tuangkan ketika saudara membuat pendapat hukum itu bisa dijual mahal kepada klien. Kenapa? Karena itulah buah dari intelektual. Saudara orang hukum ini yang bekerja di dunia hukum, mayoritasnya bukan menjual fisik dalam artian kayak polisi itu kan dia jualnya nangkap penjahat. Bukan di situnya, tapi menjual idea, sesuatu yang mungkin secara kasat mata tidak terlihat, tapi apa yang ada dalam otak saudara yang nanti dituliskan, bisa jadi nanti disampaikan. Jadi saudara harus punya dua skill itu, skill otak nih, otaknya nggak kosong, cara ngomongnya, cara menyampaikannya itu juga harus meyakinkan. Saya temukan ada mahasiswa yang dia sebenarnya idenya bagus, tapi dia kalau menyampaikan belitat-belitut, malu-malu, nggak meyakinkan. Orang kan malas. Ini orang nggak meyakinkan banget, betul nggak jawabannya nih kira-kira begitu. Itu yang jadi masalah. Maka orang hukum harus bisa menguasai baik nalar maupun nanti skill-skillnya. Nah, di mata kuliah penalaran hukum ini yang banyak diasah adalah bagaimana bernalar. Oleh karena itu di mata kuliah ini saya mengajak saudara untuk tidak banyak menggunakan AI dalam artian mengerjakan misalnya ini. Nanti kan dibuat legal opinion. Oh, tinggal masukkan AI aja, Pak. Dia sudah analisis. Ya, bisa menyelesaikan. Iya. Tapi itu membuat saudara bodoh. Kenapa? Yang pintar AI. Oh, Pak, berarti nanti ya tinggal kami kalau kerja ya tinggal minta AI bikinkan, Pak. Iya, lama-lama kalau kayak gitu perusahaan nggak butuh saudara. Dia tinggal punya satu orang, bukan orang hukum, admin saja, dia bisa menyelesaikan semuanya. Terus gunanya saudara apa? Saudara bisa membuat legal opinion ini, AI bisa bikin bisa dalam waktu yang sangat singkat. Lalu kalau saudara nggak bisa seperti yang dibuat AI itu, gunanya saudara apa nanti kalau jadi lulusan? Gunanya apa? Saya misalnya, oh jadi gunanya dosen apa? Saya bisa verifikasi apa yang ditulis AI itu bisa benar, bisa salah. Nah, minimal saudara punya itu verifikasi. Nanti kelihatan. Saya sudah hafal kok. Saya ini pengguna AI yang banyak. Saya hafal nih tulisannya AI apa tulisan saudara. Kalau tulisannya sangat rapi, bagus, itu malah tulisan AI. Dan lebih, mohon maaf ya, kebodohan yang kuadrat itu adalah dia sudah hanya pakai AI, terus AI-nya salah, dia nggak tahu. Wah, itu kebodohan kuadrat itu. Nilainya pasti buruk sekali dikasih. Kenapa? Karena sudah pakai AI, dia tidak tahu kalau AI itu salah. Sekali lagi ya, AI itu tidak selalu benar. Karena apa? Karena dia hanya memproses informasi. Masalahnya informasi yang tersebar di dalam dunia internet itu tidak semuanya benar. Gitu. Jadi dia tidak punya kemampuan untuk verifikasi. Nah, saudaralah yang punya kemampuan itu. Membuat legal opinion. Oke, kita secara singkat saja. Mungkin saya nanti tidak lama, mungkin setengah jaman lebih sajalah dikit. Karena nih ya, mohon maaf ya suara makin lama makin sakit adalah tenggorokannya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Pertama namanya identifikasi masalah. Tentu di mana-mana itu identifikasi masalah. Jelas isu hukumnya apa? Oh ini
perbuatan melawan hukum kah, ini bukan prestasi kah, ini pencurian kah, ini penipuan kah, penggelapan kah, ini korupsi kah, ini korupsinya suap atau gratifikasi atau pemerasan. Kan sama-sama menyerahkan sesuatu. Bisa suap, bisa gratifikasi, bisa pemerasan. Bedanya apa? Itu saudara yang harus bisa memilah-milah itu dengan benar. Krusial, karena ini nanti yang menentukan salah pilihan awalnya, salah berikutnya. Kumpulkan fakta dan informasi yang valid. Analisa dasar hukum, baik peraturannya. Yang sering mahasiswa tidak baca adalah jurisprudensinya. Pak, di mana nyarinya? Memang tersebar. Internet sudah membantu saudara. Pergunakan itu. Oleh karena itu, silahkan using tools yang beragam di internet itu boleh. Tapi saudara yang punya kemampuan untuk verifikasi. Tadi saya sampaikan AI itu memproses sesuatu yang benar maupun yang tidak benar. Ada orang bunuh diri, itu salah satunya karena dia ngobrol sama AI. Ngobrol-ngobrol chat sama AI itu di chat-chat. AI menganalisis kan sangat tanpa perasaan. AI sudah ngasih tahu dia dia punya perasaan. Ya, dia akhirnya ngobrol sama AI, chat-chat itu, terus ada hidupnya susah begini, begini, begini. Dia tanya sama AI, saya lebih baik mati apa hidup? Analisis AI karena orang itu susah, hidupnya susah, udah mati aja, lebih baik mati. Matilah orang itu, bunuh diri. Kenapa? Ya, itulah orang yang using tools tapi bodoh. Itu ya. Jadi mohon maaf, saya sering menggunakan kata-kata ini saya ulang-ulang-ulang karena ini bahaya. Saya ingin menggunakan kata yang paling kasar itu agar apa? Agar saudara tersadar. Saudara gunakan itu dengan tepat. Sekali lagi, boleh, boleh. Tapi benar. Misalnya AI itu dia tidak update. Apalagi saudara penggunanya gratisan. Dia, saya sudah sering coba bandingkan yang gratisan sama yang pro. Itu dalam banyak hal dia jauh bedanya tuh. Itu sama aja kayak ngasih karyawannya yang pinter sama yang rada-rada gitu. Ternyata begitu. Hasilnya yang AI sama yang free sama yang itu terkadang hasilnya memang lebih bagus dan meyakinkan. Atau ini yang paling penting bagi orang hukum, lebih update. Jadi pastikan saudara itu bisa update. Gunakan tools-tools itu tuh mengupdate yang terbaru. Lalu saudara-saudara mampu dan menganalisis penting juga bagi saudara merumuskan dan memberikan pendapat itu secara logis dan sistematis. Ini yang menurut saya sepanjang saya ngajar, kendala terbesar mahasiswa itu di sini bagian ini. Dia memang ini paling berat di sini. Tapi mayoritas yang saya tangkap mahasiswa bisa. Bisa juga mengumpulkan dan menganalisis. Tapi ternyata kendala paling besarnya itu di sini. Menyampaikan. Baik dalam tulisan maupun secara lisan. Oleh karena itu saya akan sangat menguji dengan baik. Sangat-sangat memperhatikan ketika saudara ujian skripsi nanti. Kenapa? Karena itu menunjukkan kemampuan kalian di ranah ini. Bagaimana mengemukakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Ini, saudara sekalian, made by Gamma. Gamma ini AI. Dosen pun sekarang bikin presentasi gampang, bikin pakai AI. Tapi apa yang harus saya lakukan? Saya verifikasi. Dan saya nih menjelaskan apa yang dia tangkap. Karena ada mahasiswa dia bisa baca, ada tulisan bagus. Mohon maaf ya, ada yang bikin skripsi joki, bikin tugas joki. Tulisannya bagus, pas saya tanya, nggak ngerti apa-apa. Isinya dulu, nggak tahu apa-apa.
Sudah kan bodoh sekali, dia udah keluar uang, sudah curang. Isi yang ditulis pun dia tidak paham. Allahu Akbar. Maksud saya tuh kalau curang tuh pinter dikit lah gitu lah. Jadi orang curang tuh pinter dikit, dia malas ngerjakan. Udah nih dibikinkan teman. Tapi ketika ditanya tentang isi yang dibuat itu, dia tahu aja. Ya kan tinggal dibaca dalam 5 sampai 10 menit. Dia tahu. Itu masalahnya. Saking mohon maaf dableknya itu, jahil kuadrat, jahil murakkab, ya. Bertumpuk-tumpuk kebodohannya itu, dia tulisannya bagus, skripsinya bagus. Pas ditanya nggak ngerti apa-apa isinya itu. Nah, ini siapa yang buat? Ada mahasiswa bikin tugas, ngumpul tugas ke saya temukan, saya tunjukkan ini tugas bukan buatan saudara. Dia ngeles enggak Pak? Ya saya tidak saya tunjukkan apa yang membuktikan bahwa ternyata ini bukan buatannya ini. Lalu dia diam, iya Pak, saya iya. Makanya dikira dosen itu tidak tahu kalian membodohi dosen. Misalnya begitu ya. Saya bertahun-tahun selalu menemukan yang begitu, berupaya curang. Saya juga bingung sih, ingin dapat nilai bagus, terus segitunya curang. Saya lebih pede dapat nilai biasa-biasa saja, tapi hasil kerja saya. Lalu apa yang ada dalam legal opinion? Pertama ya judulnya ini tentang apa? Saudara kemarin baca lah ya yang saya share itu. Bari. Lalu latar belakangnya, ringkasan fakta dan konteks masalahnya. Konteks itu penting. Ini perkara terjadi di India, apa terjadi di Afrika Selatan, itu bisa jadi beda. Lalu waktunya, kapan itu? Apakah di saat apa namanya? Apakah saat eh, tahun 2000 atau tahun 2025? Itu kan konteksnya bisa berbeda, gitu. Lalu nanti pertanyaan hukumnya ini sebenarnya mirip buat makalah itulah. Ya kan sebenarnya ini tuh. Tapi nanti di ujung lebih ke arah pendapat, bukan hanya sekedar kan kadang bikin makalah tuh hanya menjelasin ini. Nah, saudara harus paling mampu menyimpulkan. Ternyata ada mahasiswa yang terkendala menyimpulkan. Ada Pak AI yang bisa bikin kesimpulannya, silahkan saja. Tapi ketika disuruh menjelaskan ulang kesimpulan itu, saudara harus bisa. Sekali lagi itu alat yang saudara pakai. Bantu saudara. Nah sudah dibantu tapi enggak. Itu ibarat ada kendaraan listrik udah bagus, sudah canggih tapi enggak jalan-jalan. Enggak saudara colokin listriknya. Enggak saudara isi baterainya. Ya enggak jalan-jalan. Tuh. Setelah judul, latar belakang, pertanyaan hukum, analisis, kesimpulannya simpel saja. Dan kalau saudara baca-baca kembali apa yang saya share kemarin, kelompok 1 sampai kelompok 8 itu, dia menampakkan bahwa ada tipe kal yang isinya beda-beda tuh secara strukturnya. Mungkin sedikit ada variasinya, tapi pada dasarnya ya sama saja. Ini juga yang di dalamnya itu. Maka saudara juga harus memperhatikan dalam menyusun legal opinion itu sumber hukum yang relevan. Kemarin sudah belajar itu. Baik undang-undangnya, jurisprudensinya, doktrin hukumnya. Maka saya sering mengulang-ulang di kelas saya sebagai anak hukum itu harus rajin baca. Bacanya, oh Pak, saya nggak bisa baca beli buku ini pakai tab kalian, pakai HP kalian, mudah. HP-nya mahal, alasan nggak bisa beli buku ya udah pakai ini aja download PDF-nya banyak sekali. Udah nggak ada waktu bohong. Satu perkataan yang paling bohong di dunia itulah nggak ada waktu Pak. Ya buat main ada, buat orang tuh nggak pernah saya nemu orang yang kenapa kamu nggak makan nggak ada waktu Pak buat makan. Aduh Pak saya tuh nggak suka baca. Ini bukan masalah suka nggak suka. Ini kebutuhan orang hukum. Aduh Pak saya nggak suka apa ya apalah ya silakan cari cara saudara menyelesaikan masalah hidup saudara kan gitu. Maka juga ini nih, duh Pak saya nggak bisa bahasa Inggris. Nah ini sekarang itu kebutuhan atas bahasa asing itu bukan lagi
hukumnya pilihan alternatif. Enggak. Hampir mendekati wajib. Minimal. Minimal nih ya. Pasif. Kalau saudara nggak mampu bicara misalnya dalam bahasa-bahasa asing, minimal saudara mengerti apa yang dia bicarakan. Tidak ngerti 100%, ya 90%. Ya ngerti 90%, 80, 70, 50 saja ya lumayan lah. Saudara sudah nangkap apa yang dibicarakan. Misalnya nih contoh saja ada sengketa kontrak ya. Apa yang saudara harus baca pasal-pasalnya. Ya kalau saudara nggak suka baca apa lagi? Harus dibaca pasalnya. Dicari pasal-pasalnya, sengketanya mana, dilihat ketika pasal itu, identifikasi pelanggarannya apa, solusinya apa. Lalu bagaimana ketika nanti dibawa ke pengadilan misalnya atau bagaimana prediksi. Walaupun sekali lagi di awal tadi mengatakan ini bukan memastikan pasti begitu, tidak. Namanya ini dunia hukum, banyak pilihan-pilihan. Ya, tips membuat yang berkualitas. Salah satu kemampuan yang harus saudara miliki adalah saudara teliti. Kenapa saya tadi katakan harus bisa baca, yang nggak harus suka, bisa. Karena ada orang baca yang ternyata karena dia tidak suka, lalu dia skip saja. Nah ini kebiasaan saat ini ada orang suka men-skip. Padahal perlu membaca sesuatu itu secara detail. Orang hukum, hal-hal yang detail, yang kecil-kecil itu bukan hal sepele, tapi malah sesuatu yang penting. Maka orang hukum menuntut ketelitian, sehingga saudara juga mendapatkan yang namanya keakuratan. Betapa banyak masalah yang muncul itu karena ketidaktelitian dalam membaca dan ketidakakuratan dalam menentukan sesuatu. Maka kalau kita ingin membuat legal opinion yang baik, saudara harus teliti dan meningkatkan level akurasi. Yang kedua, bahasa hukum yang jelas. Gunakan istilah yang tepat. Jangan lagi ada orang hukum yang bilang, maksud saya itu begini, Pak. Maksudnya yang itu, Pak. Bukan maksudnya, ya udah jelas sih. Kalau itu ya itu ditulis. Lalu argumentasinya harus logis. Dan yang penting juga memperbaharui pengetahuan. Masalah banyak orang hukum itu adalah dia merasa sudah belajar banyak. Itu kritikan bagi para dosen, para praktisi yang senior-senior misalnya. Dia mudah, padahal hukum itu adalah salah satu dunia yang sangat unik. Kenapa? Dia terus berkembang. Sampai tahun ini kita hanya akan menggunakan KUHP lama. Tapi mulai 1 Januari 2026 tahun depan, itu kita sudah menggunakan KUHP yang baru. Lah kalau dia malas baca baru, pasalnya sekian banyak pasal, belum penjelasannya, belum doktrin-doktrinnya. Saya aja untuk menyiapkan saya mengajar semester depan untuk mata kuliah hukum pidana, saya sudah beli buku ini, sudah download jurnal ini, lihat perdebatannya. Saya dengarkan kuliah-kuliah online di internet. Jadi sebenarnya di YouTube tuh banyak sekali ya. Tinggal kalian mau dengerin ilmu apa dengerin yang pembodohan, mau dengerin penjelasan kuliah-kuliah yang ada di YouTube itu atau ngelihat reels itu tidak berguna. Buka TikTok terus itu sejam nggak terasa. Padahal kalau bisa dengerin perkuliahan itu bisa dapat ilmu yang banyak. Itu pilihan saudara saja, ya. Skill yang penting sekali adalah suka memperbaharui karena dunia hukum itu sangat mudah sekali berubah. Ada hal-hal yang selalu baru.
Ada lagi tahu ini, oh ada ini, ada ini, ada ini. Kalau saudara tidak update, maka saudara, ah ya, kalau saudara semangat sekali mengupdate style fashion, lalu style HP terbaru, game terbaru, apa yang baru-baru, karena sebagai orang hukum juga itulah gunakanlah kemampuan untuk terus mengupdate itu untuk memperbarui pengetahuan saudara dalam bidang hukum. Karena apa? Karena itu yang nanti saudara pergunakan dalam membuat pendapat hukum. Simpulannya, legal opinion itu merupakan sesuatu yang penting. Memberikan apa? Panduan. Dalam apa? Dalam pengambilan keputusan. Dan yang banyak nanti, yang banyak mempergunakan legal opinion ini pebisnis. Maka keakuratan ketelitian dalam analisis hukum itu diperlukan, sangat perlu diperlukan. Agar apa? Pendapat hukumnya itu valid, kredibel. Juga penting, tadi saya bicarakan, mencegah yang namanya risiko hukum. Jadi ada di Kalimantan Selatan itu bisnis UMKM itu eh, banyak lah saya lihat reels yang meng-share itu berita-berita yang meliput itu dia katakan ada seorang istri bisnisnya tutup suaminya masuk penjara jadi suami istri dia jualan apa namanya ikan asin apa-apa gitulah produk-produk UMKM cuma tidak menyertakan hal-hal yang wajib ada dalam bungkus itu. Dia jualnya kan dalam packaging. Nyata ada aturan dalam packaging itu harus ada ini. Coba lihat dia jualan produk yang mungkin sepele saja di masyarakat. Masuk penjara. Kenapa? Karena sesuatu itu punya risiko hukum. Kalau kamu nggak mau punya risiko, sanalah risiko hukum dunia ini ya tinggal sajalah di tengah hutan sana. Nggak ada masalah. Tapi selama kita hidup dalam konteks sosial bernegara, saudara harus tahu bahwa dalam hidup itu ada risiko. Maka itulah gunanya orang hukum, mencegah risiko itu terjadi. Kalau sudah terjadi bagaimana? Ya sudah, bagaimana menyelesaikan sengketanya. Maka ini disampaikan juga bahwa diperlukan latihan terus-menerus dan pembaruan pengetahuan hukum. Agar apa? Agar ya pendapat hukumnya itu makin baik. Maka selamat berlatih terus kembangkan kemampuan saudara. Baik, kita akan nanti di pekan depan mungkin akan saya tampilkan beberapa lagi dan kita soroti apa saja plus minusnya, ada kekurangannya, kita kritik atas pendapat hukumnya dan nanti pekan-pekan berikutnya saudara akan menyusun itu dan itu sebagai bagian dari penilaian untuk ujian akhir semester. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya Putra. Ya. Izin bertanya untuk legal opinion di akhir tugas kita nanti, apakah dibagi oleh Bapak untuk Ya, kasus posisinya kalau itu? untuk teknis nanti saya belum jelaskan teknis. Jadi jangan ditanyakan dulu. Oh, nanti ya, Pak. Ya, Oke. Mungkin ada lagi, Pak. ya, Untuk baik. legal opinion itu, apakah kita em, mencari sumber hukumnya itu kan tadi Bapak tunjukkan sumber hukumnya ada dari undang-undang, terus ada jurisprudensi. Nah, di jurisprudensi ini kan banyak tuh, Pak. Tapi cara untuk em, mengapa ya, mengklasifikasikan putusan-putusannya itu bagaimana tuh, Pak? Tiada lain, tiada bukan baca. Jadi harus dibaca Ya, terus ya, iya, Pak. ya kalau Siap, Pak. iya, Terima kasih, Pak. saya akan kasih tidak ngasih
cara tips yang wah kenapa? Karena saya mohon maaf ya banyak praktisi hukum ya dimulai dari mahasiswa ini maunya instan baca jawabannya mau silakan mau membacanya itu pakai alat bantu macam-macam silakan saja yang penting saudara bisa cara itu kan macam-macam silakan saja kalau saya bilang solusi saya baca duh nggak ngerti jadi berupaya supaya ngerti itu aja ya jawaban saya ada pertanyaan lain. Baik, kalau tidak ada, saya mohon maaf ya kalau mungkin waktunya tidak selesai, tapi karena saya juga harus apa terbatas kemampuan saya untuk menyampaikan pada hari ini. Demikian ya, saya akhiri. Sampai ketemu di pekan selanjutnya di mata kuliah yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.